semuanya, apa kabar? Hari ini kembali lagi bersama aku Kiara Suara. Dan hari ini aku duduk di lantai, di sofa di bawah gitu, supaya lebih chill aja. Tapi terus gue sadar kayak gue gak punya meja yang pendek. Dan jadinya gue sekarang makeupnya berantakan nih di bawah sini. Dan gak punya kaca. Jadi, I don't know. Anyways, hari ini tuh aku niatnya pengen bikin kayak Korean makeup look lagi. Karena it's a never ending story. Karena pengen aja bikin yang kayak super clean, no glitter Korean makeup look gitu loh. Jadi pengennya kayak buat sehari-hari banget, bener-bener clean look gitu. Dan hopefully sih jadinya ringan dan gak tebal gitu ya, karena pengennya ini bisa buat kayak dipakai buat sehari-hari juga buat kalian. So yeah, if you guys are interested, make sure to be subscribe dan nyalain tombol notifikasinya dulu. And if you guys are team Premier, hi, love you. And yeah, without further ado, let's get started. Okay, first things first, seperti biasa muka udah dibersihin, udah pakai skincare sampai sunscreen. Dan aku hari ini jujur banget, aku lagi agak males pakai primer karena it's just one of those days dimana lo kayak males pakai primer. Tapi seriously kalau misalnya kalian mau pergi, pakai primer ya, supaya bisa lebih awet. Foundationnya hari ini aku mau pakai ini, wow sangat kotor Kiara. Ini Bobbi Brown Intensive Skin Serum. Aku suka banget foundation ini karena dia bener-bener bikin kayak glowing, out of this world glowingnya. Aku ambil kayak 1,5 pump dulu aja karena kan hari ini pengennya niatnya ringan. So aku ambil Caris brush yang 201. So I just finished Moon Lovers kayak 2 minggu lalu. I still can't get over it. Jadi kan kalian tuh dari lama, kayak dari aku awal pertama kali aku nonton K-drama kan Itaewon Class kan, inget gak sih di vlog awal-awal karantina, ya ampun kayak udah kehidupan yang lalu gitu ya, kayak udah lama banget rasanya. Kalian tuh banyak yang komen di situ dan di video-video lainnya ketika aku bahas K-drama, banyak banget yang komen kayak, "Kak, nonton deh Moon Lovers, wajib nonton." Atau ada juga yang komennya kayak, "Kak, ayo nonton Moon Lovers, bagus banget, gini-gini gitu-gitu, gak bisa move on." gitu. Ya aku sih kepo, jadi kepo beneran kan. Terus kayak kurang tebal guys buat aku. Ambil 1 pump lagi, kayak ya udah nih. Tapi inget gak sih Moon Lovers tuh susah banget dicari di Netflix, nggak ada, di View nggak ada waktu itu. Terus habis itu di video juga nggak ada. Ada itu di Telegram kata kalian kan. Terus aku yang kayak oke, agak effort ya gitu. Karena aku sukanya tuh kalau ya udah kalau nonton tuh bener dari app gitu loh. Terus habis itu, aish, kecakar dia sendiri. Glowing banget kan hasilnya by the way. Habis itu ya udah sampai singkat cerita di bulan Oktober akhir kemarin deh kayaknya, dia tuh ada lagi di View. Terus kayak langsung pada DM aku, "Kak, Moon Lovers ada di View." Terus ya udah gue langsung download tuh episodenya. Dan aku tuh tadi udah nggak langganan View juga karena dulu aku tuh langganan pas zamannya Netflix belum bisa pakai internet provider rumahku. Terus sekarang udah bisa, jadi kayak ya udah Netflix aja. Ya udah intinya langganan lagi deh gue nih demi si Moon Lovers ini. Awalnya tuh nonton itu tuh separuh-separuh nih, nonton Moon Lovers, nonton Descendants of the Sun, sama nonton Go Back Couple, sama nonton Nine Tailed. Ya lebay banget kan, jadi kayak sampai kepecah-pecah gitu, jadi nggak fokus. Sampai di titik Descendants of the Sun udah habis nih, aku udah kelar kan. Terus abis itu ya udah kan aku nonton, aku udah feeling sih kayak aduh kayak bahaya nih kalau gue ikutin, kayak gue bakal nggak berkegiatan. Sekarang aku pakai Lakme Absolute Reinvent Argan Oil Liquid Concealer yang warnanya itu adalah light. Terus ya udah aku nonton. Waktu aku awal nonton tuh kayak masih beberapa menit, jadi kayak belum kelar-kelar gitu. Satu episode tuh nggak kelar-kelar. Terus pas akhirnya sampai di titik aku sempet nonton 1 episode kelar, itu kayak udah maraton. Terus aduh pusing sih, kayak paham sih kenapa kalian nggak move on, karena aku pun asa aku kayak beneran sakit hatinya tuh dapet ya. Nyeseknya tuh ada banget. Kalau dibilang perlu season 2 atau enggak, sejujurnya aku bingung sih, karena kayak kalau ada season 2 juga siapa yang mau main cuy. Terus juga takutnya ntar malah kayak jadi jelek kalau misalnya season 2-nya fail. Takutnya malah nanti jadi kayak keseluruhan seriesnya jadi kesannya jelek gitu loh. Paham gak sih? Jadi kayak ke bawah jelek gitu. Menghela nafas panjang. Aku cuma berharapnya tadinya kayak ya udah kayak ada closure-nya enak gitu. Ternyata ternyata bro kayak gitu ya gitu. Bagus sih menurut aku, kayak nonton drama itu tuh entertaining sih. Maksudnya itu bener-bener drama yang bener-bener penuh dengan konflik dan drama antagonis gitu kan soalnya. Jadi kayak aku juga pertama kali sih sejujurnya nonton drama Korea yang seperti itu, karena aku biasanya kayak ya udah modern days aja kan, itu kan yang kayak historical gitu. Terus sih surprisingly dan agak-agak ketagihan sepertinya. Menurut aku juga di situ banyak pelajaran tersembunyi ya yang bisa kita implikasikan di kehidupan kita yang modern ini gitu. Ini aku ambil 1,5 pump
pump dari foundation yang tadi aku pakai di atas si concealernya supaya dia kayak jadi lebih seamless gitu, nggak ada bercak-bercak concealernya, kayak kayak kulit gitu. Oh aku tuh juga gini loh, ada beberapa aktor Korea yang aku memang belum nonton drakornya atau filmnya, tapi aku udah ngeliat oh lu ganteng banget sih gitu. Tapi Lee Joong Ki tuh bukan salah satu dari itu menurut aku tuh, bahkan kayaknya gue nggak mungkin sih naksir sama first lead-nya nih di Moon Lovers ini gitu. Terus ternyata bro lama-lama kayak naksir juga gitu loh karena pembangunan karakternya sih mungkin, padahal dia didananin kayak gitu ya, harusnya aku ilfeel, cuman enggak sih, sama bagus banget kan guys, bener-bener kayak glowy dan flawless. Ini masih ada sedikit bercak-bercak, nggak usah lah, biar aja. Aku nggak mau kayak terlalu mulus banget yang kayak bukan kulit juga sebenarnya. Aku mau pakai alis, yes, aku nggak mau ngeset dulu bedaknya. Aku juga belum tentu ngeset sejujurnya. Alisnya ini mau pakai Mizu yang Mega Brown, yang Browzilla. Pasti kalian mau nanya tim Dosan apa tim Jipyong, pasti gitu deh. Nah itu nanti aku mau di video selanjutnya aja, karena sekarang by now tuh filmnya belum selesai, jadi mungkin pas videonya tayang mungkin udah ini sih, udah kelar sih seriesnya, tapi nanti ya guys biar seru aja. Descendants of the Sun suka. Chua. Selain dari pemeran utamanya yang sungguh beautiful dua-duanya, dan second leadnya juga begitu ya tapi jalan ceritanya juga bagus sih menurut aku, realistik gitu, realistik tapi nggak realistik juga sih, tapi maksudnya kan kayak nggak ada time travelnya atau apanya gitu karena gue udah keseringan sekarang akhir ini nonton kayak gitu-gitu mulu, jadi kayak atau kayak ada rubahnya lah atau apanya, enggak sih. Jadi apa ya, bagus aja sih, banyak kayak nilai-nilai apa ya, kemanusiaan gitu kali ya, sotoy. Tapi aku sih ngerasa gitu sih, iya gitu deh. Wah sedih banget sih ada scene yang pas apa gedungnya roboh itu, sedih parah. Waktu itu tuh ada yang nanya juga, kak di Moon Lovers lagi nih, di Moon Lovers kamu paling kasihan sama siapa? Tentunya pertama Haesoo ya, kasihan banget. Ya aku kasihan banget juga sebenarnya sama Wang Soo-nya, karena sebenarnya all he want is just little bit of affection gitu loh, dia tuh craving for affection banget. Kasihan juga sama banyak sih sejujurnya, banyak banget cuy. Si Eun juga, si 10th Prince juga kasihan parah, ya Allah. Si Oh Songak juga, Oh Sanggung, pokoknya si Lady Oh itu just sad. Yang gue gak kasihan cuman sama si Yeonhwa, Won In-jae, dan sama si Empress Yu. Benci banget, benci maksimal kayak tipikal ibu jahat gitu. Apakah aku menangis? Oh tentu, bukan jangan ditanya lagi. Aku ambil ini paletnya dari Saint by Sandra La Palette. Aku gak tahu ini LA Palette atau La Palette, I don't know, but it's nice banget menurut aku. Dia ada 4 warna shadow, 1 shimmer, 3 mattes, and 1 blush, dan juga 1 highlighter. So menurut aku warna yang make sense buat daily tuh ini sih, Le Beige ini. Go Back Couple menurut aku bagus deh. Gak tau sih, aku baru episode 8 sebenarnya, tapi aku ngerasa itu ya bagus sih. Emang kata kalian kan nonton kah banyak pelajarannya, iya juga sih bener, kayak banyak life lesson-nya gitu, karena lagi-lagi itu very relatable gitu loh dengan kayak mungkin hidup orang ya. Jadi I think it's a good one. Meskipun sejujurnya gue sampai sekarang tuh kayak nggak bisa misahin image High Tae dari si pemeran utamanya gitu loh. Udah gitu dia ketemu sama Lee Joong Ki, ngakak banget lah kayak. Oke, anyways, aku mau ambil juga si warna yang tadi Le Beige-nya itu. Aku bakal pakai sedikit di bawah. Ini makeupnya yang kayak nggak kelihatan gitu ya guys, jadi jangan demo aku. Terus ada yang brown, kayak matte dark brown gitu. Ini buat pengganti eyeliner. Kayak jangan sampai kelihatan pakai makeup gitu sih sebenarnya. Tujuannya tuh kayak gitu. Ini aku ambil highlighter brush dan aku kayak blend semuanya gitu loh. Jadi kayak nggak kelihatan pakai apa-apa kan. That's the thing. Your cheek should be the color of your real cheeks. Jadi kalau misalnya kayak dicubit gitu, jadi aku bakal ambil sedikit warna ini, yang warna blush ini. Ini bagus banget, warnanya very natural. Pakai sedikit aja. Yes, aku nggak pakai bedak karena kalau pakai bedak bakal hilang efek glowy-nya. Dan aku harus pakai highlighter yang terlalu glittery, which is itu berlawanan dengan apa yang aku mau bikin hari ini. Jadi ini kan kelebihan. Langsung di blend aja, atau ambil spons bekas foundation tadi and blend. Jadi ini kayak nggak kelihatan kan makeupnya. Nah sekarang kalau pakai highlighter you can, tapi ambil sedikit aja, beber di titik-titik yang ini. Kita pengen kasih efek dewy skin, bukan efek ini ya, slay skin. Slay skin tuh yang kayak insta makeup gitu.
curl sampai kayak C gini. Oke. Sambil maskara, tapi jangan langsung dipakai. Bukan buang sih, kayak kamu gedein sedikit produk maskaranya supaya nggak terlalu banyak yang ada di kuasnya. Oke, and then kamu pakai, tapi dikit aja, tipis-tipis. No need maskara bawah ya for look ini, karena ntar jadi dramatis guys. Terus kalau kamu merasa kayak ini masih terlalu kelihatan nih maskaranya, karena kita pengen dibikin kayak itu bulu mata asli kita kan, jadi tidak ada clumpsnya. Jadi ambil spoolie and clean it, bersihin. Lihat guys, sini sama sini beda. Sini kayak masih kayak terlalu tebal, terlalu palsu. Terus ini kan tadi kayak ada bekas sisa maskara, kita bersihin aja supaya kelihatan banget aja guys sebenarnya. Or if you simply don't care, just let it go. Karena sejujurnya kagak kelihatan coy. Kecuali buat foto sih. Kalau buat sehari-hari sih santai aja. Oke, alis is another thing buat aku pribadi karena bentuk alisnya beda banget. Alisku tuh terlalu berbentuk kayak arch gitu loh dalam aslinya gitu, jadi harus agak dimodifikasi. Kalau mau ala-ala Korea, ini pakai clear brow gelnya SK. Terus aku kayak, nah aku tuh sikatnya ke samping gini guys kalau lagi mau bikin Korean look, paham gak? Jadi nggak ke atas, karena kalau ke atas gini, nih aku kasih lihat, udah kering. Kalau ke atas gitu, dia terlalu bushy brows yang terlalu kayak fierce gitu. Muka gue nggak nahan barusan, buruk. Terus aku kayak giniin aja, jadi tidur kan. Paham kan maksud aku? Terus, tapi jangan sedih dulu. Tunggu ini kering dulu bentar. Dan ambil high coverage concealer. Oke, aku ambil high coverage concealer. Tir 87. Terus, flat brush. And now you can start carving your brows. Kita ukir. Aku ingat dulu tuh zaman makeup Korea baru booming. Dulu tuh bener-bener yang kayak dibikin lurus, bener lurus banget, terus kayak nggak kelihatan serat-seratnya. Tapi kalau sekarang tuh lebih cenderung kelihatan dan lebih kayak alis natural gitu loh. Instead of yang bener coklat digambar banget gitu. Kita buletin dikit. Ambil lagi pensil alisnya dan kita sesamain ya pelan-pelan. Meskipun emang gak bakal sama sih. By the way, kalau aku biasanya gambar alis kan sampai agak panjang. Kalau ini aku nggak, aku bener-bener kayak nggak jauh dari alis ke berhenti aja sih. Aku sih suka ya. Nah sekarang aku lagi pakai cream blush Upyu yang Juicy Pang. Nah sebenarnya biasanya kan aku pakai cream blush itu di bawah powder blush. Cuman waktu itu ingat gak sih aku bikin yang komun yang itu, aku suka di atas ini pakai cream blush jadi kayak lebih wet look gitu. Sih ada deh. Jadi aku kalau bikin Korean makeup look kayak gitu sekarang. Ini ada kayak coverage yang agak hilang. Ambil aja foundationnya lagi dikit aja. Tada. Terus kalian pakai aja, timpa lagi gitu loh. Kalau pakai highlighter boleh juga sih, tapi dikit aja sebenarnya. Dan highlighter tuh bener-bener kayak di atas warna kulit kalian. Kalau ini aku pakai Champagne Popnya BK. Nah ini aku agak ide sebenarnya, tapi aku pengen coba aja si highlighter. Aku pengen campurin sama seperempat pump dari foundation. Aku mau cobain highlight gitu ya. Pengen lihat sih gimana hasilnya. Ngaruh gak ya? Kayaknya terlalu ngaruh deh. Kelihatan gak sih glow-nya? Kayaknya gak terlalu ya. Sad. Si highlighter BK yang Champagne Pop ini emang cantik banget sih dia glow-nya. Tapi aku ada kayak niatan kecil kayak mau vakum nonton drama dulu. Karena gue merasa kayak ketika gue udah nonton drama tuh hidup gue jadi kayak gak produktif. Tapi at the same time juga termotivasi. Jadi kayak aku tuh lagi konflik batin. Lebay gitu sih, lebay sih. Tapi ya gitu. Tapi kayaknya sih gak akan terjadi. Kalian ada yang pernah nyoba kayak gitu gak? Anyways, ini aku pakai bedak tapi dikit banget untuk nunjukin aja kalau misalnya kalian mau pakai bedak kayak gimana. Kalau aku sih saranin area-area yang emang mungkin rawan dan perlu dibedakin tuh kayak area bawah mata. Dan ini aku saranin banget pakai Rosy All Day Compact Powder karena dia tuh tipis banget cuy, kayak gak kelihatan. Kalau bisa nonton battle-nya di video aku yang di atas ini. Ting, abis ini. Ting ting. Gak apa di sini dibedakin dikit, tapi jangan sampai ke sini-sini kalau bisa karena glow-nya kan di situ. Terus mungkin di hidung dikit ya sampai sini karena kayak gampang minyakeun.
dagu. Terus pakai lip tint dong. Ini aku pakai si Second Date yang brunch. Kayak orange dulu di sini. Brunch ini kayak sebagai base tintnya aja, tapi sebenarnya aku pakai lipstick. Aku pakai lipstick ini guys, Makeover yang warnanya 05 Scandal. Aku tap gini, nggak pakai pressure dan nggak digeser. Tap. Kalau kamu merasa kayak wow agak too much mingkem, terus ambil kayak sponge bekas foundation, ambil gini, and then you can set it with some setting spray. Aku pengen pakai ini aja, Studio Tropic yang flawless. Aku tuh kering dulu ya guys. Wait a minute. Okay guys, so this is the final look, a very glowy everyday makeup tutorial. Mungkin kalau kamu berminyak, kamu bakal harus nge-set ini semua dan lebih fokus di highlighter dan setting spray yang glowy. My recommendation, si ini Flawless Priming Water, terus juga Studio Tropic yang glowy juga yang warna merah. Aku lupa nama lengkapnya. MAC Fix Plus yang coconut. What else? Sassy face mist, it's so good juga. Oh sama ini sih NYX yang hydrating face mist yang warna botol pink transparan. Terus dulu aku suka pakai gak sih? Ada foto di sini. Intinya sih eksperimen aja bun, karena produk di tiap kulit itu pasti beda-beda karena produksi minyak dan lainnya beda-beda. Anyways, I'm wearing a Reply t-shirt. Karena yang kita tadi bahas drakor. Tapi kayak kalau ngeliat tahun ini tuh kayak ya karena kita karantina dan aku awal karantina tuh nontonnya ya Itaewon, Reply gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ngeliat nonton Reply atau kayak ingat soundtrack Reply atau apa, aku rasa ya itu kayak udah lama banget padahal enggak gitu loh. Itu kayak berasa panjang banget ya tahun ini rasanya gitu sih ya. Let's just hope it will get better soon and don't forget to wear your mask and I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa juga ikutan giveaway birthday giveaway aku karena aku lagi bagi makeup and also beauty class. Private, intimate for people only. So yeah, I'll see you guys soon. Annyeong, stay safe ya. Bye bye. Love you guys.